Cimido dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Agung Putra Ramadan, CPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu. Dan ini adalah debut pertama saya sebagai podcaster di podcast Cipacu. Tentu podcast tidak akan sendirian. Kali ini saya sudah ditemani oleh teman saya yaitu Halo, aku Dikna. Oke, Dikna Amanda. Dia ini juga teman saya di teman seangkatan CPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu. Dikna, gimana nih rasanya udah bisa lolos dari seleksi dan sekarang udah jadi nih CPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu. Gimana nih rasanya, Dik? Itu gak usah ditanyain lagi sih, Gung. Aku benar-benar yang bersyukur ya. Aku bersyukur, alhamdulillah bisa lulus di CPNS, formasi pemeriksa keimigrasian pemula ini. Terus juga tentunya aku pastinya seneng banget. Aku seneng banget, alhamdulillah juga. Aku terus juga teman-teman aku, keluarga aku itu support aku di sini. Makanya aku benar-benar yang kayak senang dan juga mereka bangga. Oh, pasti bisa bikin bangga keluarga ya di sini. Betul banget. Oke. Boleh dong diceritain nih seleksi kemarin gimana? Siapa tahu teman-teman di luar tuh ingin juga nih masuk ke kantor imigrasi dan ingin CPNS juga nanti mungkin kalau ada pengadaan. Boleh dong ceritain seleksinya tuh dari awal hingga akhir tuh. Keluh kesahnya, perjuangannya tuh gimana tuh? Boleh dong diceritain, Dik. Bener-bener perjuangannya itu panjang banget, dan untuk urutan tesnya juga, tahapan tesnya itu lama banget loh, Gung. Kau masih ingat kan dari bulan apa kita ya? Dari bulan 9 itu, dari awal itu bahkan udah ada warmat, try, terus pengumuman khususnya Kemenkumham itu diundur-undur. Oh ya, awalnya kami itu di Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Kita masuk pengumuman, kementeriannya pecah dan menjadi 4 kali, dan saat ini kami di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Dik. Gimana, Dik? Seleksi tadi, Dik, menurut Dikna nih. Jadi kan sebelumnya itu kan dari awal kita tuh tes administrasi itu dulu kan. Habis administrasi itu kita ada tes SKD sama SKB. Dan SKB itu guys untuk tahun 2024 itu banyak banget yang baru, Sumpah. Banyak banget kan? Banyak banget yang baru. Ini aku sebutin dari awal. Bener-bener dari tes kesehatan dulu. Habis itu psikotes, samapta, terus juga wawancara dan keterampilan. Dan yang paling baru, sebutin apa yang paling baru? SKB CAT. Nah itu. Ada tambahan SKB CAT, dan kita nggak tahu ya tahun-tahun selanjutnya ada apa enggak. Tapi biasanya tahun-tahun selanjutnya itu mengadopsi dari tahun-tahun sebelumnya. Benar. Tahapan-tahapan seleksi nggak jauh beda. Jadi untuk teman-teman nih yang mau mempersiapkan diri ingin masuk ke Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, boleh dipantau-pantau gimana seleksi yang sebelum-sebelumnya, biasanya nggak jauh beda tuh, tetap sama. Dan kita, Dik, udah 3 bulan nih di sini, udah 90 hari. Hah? Iya. Iya, udah 90 hari di sini menuju 100 hari nih. Udah apa aja nih yang Dikna udah pelajari di sini nih? Apa aja nih? Banyak banget ya, Gung, benar-benar yang banyak banget. Kalau aku sih ngerasanya banget, yang kerasa banget itu belajar terkait si teknologinya. Jadi kan di sini pastinya kita banyak banget hal-hal yang berhubungan sama komputer atau IT ya, IT. Komputer. Nah di situ aku banyak banget diajarin sama senior, terus juga baik juga dari teman-temanku sendiri itu terkait mungkin lebih simpelnya kayak Excel kayak gitu. Nah kita kan yang sebagai baru masuk ke dunia kerja yang kayak gitu kan mungkin kurang paham, dan disitulah aku dapat dari senior dan teman-temanku diajari. Oke, gitu. banyak dikasih tahu nih sama senior saling nih. Terus semenjak masuk nih, first impression apa nih? Gimana nih kesan Dikna pertama kali masuk nih kantor nih? Apa tuh? Apa nih yang bikin Dikna sedikit ini kayak beda dari yang kubayangkan? Pasti ada dong bayangan-bayangan sebelumnya tuh kan. Awalnya tuh mungkin pertama kali aku ngerasain overthinking. Bener-bener yang overthinking, aduh gimana ya nanti kalau kerja aku bisa nggak nih ngerjainnya, aku bisa nggak nih kayak menjalankan tugas-tugasnya yang kayak gitu. Aku overthinking kayak gitu. Ternyata setelah masuk kantor nggak sesusah itu loh guys. Kayak kita tuh bakal diajarin sama senior-senior, kemudian juga
kita juga lama-kelamaan itu bisa beradaptasi di kantor gitu. Jadi cepat-cepatlah beradaptasi di Betul. sini ya. Jangan canggung dan ingat kita ini belajar ya di CPNS itu tempatnya belajar. Salah tuh nggak apa-apa. Banyak aku juga dikasih tahu itu. Salah itu nggak apa-apa karena di sini kita itu belajar. Menurut Dikna nih, tantangan terbesar menjadi CPNS di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu ini atau CPNS pemeriksa keimigrasian nih di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan nih. Tantangannya itu harus lebih hati-hati kalau dariku. Karena di sini kan kita melayani seperti WNA, terus juga kita juga melayani WNI seperti membuat paspor, itu harus lebih hati-hati lagi. Semua pekerjaan setiap step by stepnya itu harus dikerjakan secara teliti Teliti gitu. dan Fokus. melayani sepenuh hati. Betul. Ya. Yang biasanya sebelumnya ini kita itu dilayani ya. Iya, betul, sebelumnya kan lagi. Iya, sebelumnya kita itu dilayani dan sekarang kita harus melayani nih. Jadi bisa merasakan nih. Iya lagi. Gimana kan? Jadi harapan Dikna sebagai CPNS untuk kantor imigrasi nih ke depannya gimana nih Dik? Cuma satu, aku berharap kantor kita itu menuju WBBM. Kita dapat predikat WBBM itu. Iya, kita udah WBK ya. Iya. Tahun lalu kantor udah WBK dan sekarang sedang mempersiapkan untuk Menuju WBBM. predikat WBBM. Oke. Doain guys. Semoga bisa. Dan pertanyaan terakhir. Ya, Menuju yang terakhir nih, sebutin lah 3 kata yang bisa mewakili kantor imigrasi. satu, prima. Oh, prima. Oke. Kedua, besure. Besure. Ketiga, pade. Pade. Oke, itu prima, besure dan pade. Oke, menuju terakhir mungkin itu saja dari kami. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan seputar informasi keimigrasian, bisa komen-komen di bawah dan jangan lupa like dan share video ini. Akhir kata dari kami, sampai jumpa dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dah. Dadah. Oke.